Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok keilmuan rekayasa perangkat lunak dan pengetahuan, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika Institut Teknologi Bandung akan mempresentasikan hasil penelitian kami, yaitu Kakas Integrasi dan Visualisasi Data untuk e-Demokrasi. Dasar pemikiran dari riset ini adalah suatu sistem e-demokrasi, yaitu suatu sistem yang dapat memberikan informasi kepada stakeholder demokrasi, khususnya dalam rangka pemilihan kepala daerah. Sumber informasi yang digunakan adalah situs berita mainstream, baik dari media nasional maupun media daerah seperti detik.com, kompas.com, tempo.com, dan sejenisnya. Adapun alasan pilihannya adalah sebagai berikut. Media-media mainstream tadi adalah merupakan produk jurnalistik yang cukup representatif dan bisa dipertanggungjawabkan secara hukum karena terikat oleh kode etik jurnalistik. Alasan lainnya adalah untuk menghindari hoax karena sumbernya jelas dan representatif. Adapun stakeholder bisa dikelompokkan menjadi 3, yaitu penyelenggara pemilu, tim sukses, serta pemilih. Dengan batasan yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Adapun proses kunci yang menjadi bagian dari riset ini adalah integrasi, yaitu pengumpulan berita dari berbagai sumber yang memenuhi konteks makna. Yang kedua adalah analisis. Analisis di sini adalah klasifikasi berita atas dasar konteks politik, profil kandidat, rekam jejak kandidat, sentimen analisis, peta dukungan, dan sebagainya. Yang ketiga adalah visualisasi. Di sini dilakukan query dan visualisasi berupa tabel maupun grafik, baik berupa pencarian maupun model analisis yang sudah disediakan. Berikut ini adalah gambaran arsitektur untuk sistem scraping data. Ada 2 komponen utama, yaitu crawler dan reviewer. Keduanya berjalan menggunakan skema publish-subscribe agar proses crawling dapat berjalan secara sinkron. Permintaan crawling akan dipublish kepada message broker dan dikonsum oleh crawler. Crawler akan melakukan HTTP request ke situs berita, melakukan sanitasi dan tokenisasi, dan menyimpannya ke basis data. Crawler akan mempublish hasil crawlnya kepada message broker. Reviewer kemudian mengkonsum hasil crawling dan mempublish kembali permintaan crawling untuk situs-situs yang tercantum pada hasil crawling sebelumnya. Dengan begitu, crawling dapat berjalan secara non-stop. Jadi pertama kita harus connect ke VPN ITB terlebih dahulu, lalu mengakses URL 167.205.3574. Terus abis itu kita memasukkan username dan password. Setelah sudah login, selanjutnya buka menu tab Add Change. Dari sana kita harus mempublish message dengan memilih crawl request terlebih dahulu. OWL yang menyimpan ontologi dan individu yang mengisi knowledge graph dapat dibuka dengan menggunakan Protege untuk melihat dengan lebih jelas dengan UI yang lebih baik. Untuk ontologi dapat dilihat pada bagian OWL. Sebagai contoh, kelas eksekutif memiliki subkelas kementerian, kabinet, presiden, dan wakil presiden, di mana presiden memiliki objek properti, yaitu wakil presiden. Presiden dan wakil presiden dihubungkan dengan relasi atau objek properti has wakil presiden. Kemudian presiden memiliki data properti, yaitu mulai jabatan dan selesai jabatan. Setiap kelas yang ada pada ontologi dapat dilihat pada bagian entities. Kita run query explorer. From input ini kita masukkan keyword entitas yang akan kita cari. Contohnya PDIP sebagai partai. Nah, di sini muncul entitas yang berhubungan dengan PDIP.